Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di tempat yang mulia, khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semuanya berusaha menjadi orang yang terbaik. Seorang anak ingin menjadi yang terbaik. Seorang murid ingin menjadi yang terbaik di kalangan siswa yang lain. Pun demikian dengan guru, dengan pengusaha, karyawan dan lain sebagainya, semuanya berusaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Jamaah yang mulia, sebagian orang peduli dengan kecerdasannya, sehingga hari-harinya terus mengasah kecerdasannya, otaknya, supaya apa? Menjadi orang yang paling cerdas. Sebagian yang lain peduli dengan tenaganya, dia harus menjadi yang terbaik karena harus dia menjadi yang paling kuat. Ajang bakat, pertandingan, perlombaan diadakan dimanapun. Untuk apa jamaah yang mulia? Mencari siapa mereka yang terbaik di kalangan sesama. Jamaah yang mulia, Islam hadir indah dengan memberikan bagaimana barometer tolak ukur orang itu dikatakan terbaik, bahkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Menjadi terbaik. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, man afdhalun nas?" Di dalam riwayat yang lain, ayun nasi afdol. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami, siapa perihal manusia yang terbaik itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, sahabat yang bertanya, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan umat. Akhirnya sampai dengan kepada kita semuanya jamaah yang mulia. Afdalun nas kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Manusia yang terbaik itu adalah kalian semuanya, kita semuanya adalah yang mahmumul qalbi saduqil lisan. Lisannya berkata yang baik, yang jujur. Para sahabat mengetahui akan perihal
Amma saduqul lisan na'rifu, kami paham ya Rasulullah, adapun engkau mengatakan kami harus berkata yang baik, kami harus berkata yang jujur, bukan hanya berkata yang baik tetapi dia tahu bagaimana kemudian dia harus bertutur kata baik dan pada tempatnya. Ada kalanya kita berkata barangkali itu baik, jujur kepada orang lain, tetapi ada kalanya orang lain tersinggung dengan ucapan kita. Tetapi yang terbaik adalah paham, kemudian dia mengatakan sesuatu pada tempatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada kami Rasulullah, fama mahmumul qalb. Tapi apakah itu mahmumul qalb ya Rasulullah? Para sahabat tahu. Kita tahu jamaah yang mulia, para sahabat lahir, hidup, besar kecil di Arab. Ditempa wahyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika mendapatkan sesuatu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inilah indahnya wahyu, bagaimana kemudian para sahabat tidak mengetahui, tetapi kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempraktikkan salah satu adab ketika seseorang tidak mengetahui hal, maka tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Jamaah yang mulia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam sabdanya, huwa taqiyun naqi. Orang yang terbaik itu adalah kalian semuanya, kita semuanya, yang ada ketakwaan di dalam hati kita semuanya. An-naqi, bersih. Bersih dari apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nanti Nabi melanjutkan paling tidak ada 4. Mahmumul qalbi, jamaah yang mulia, secara bahasa adalah hati yang selalu dibersihkan. Hati yang selalu disapu, dibersihkan. Ketika mendapati hal-hal yang kemudian ada menganjal pada hatinya, dia terus datang bermuhasabah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan dalam sabdanya, la isma fihi wala ghil wala baghya wala hasad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Kita datang untuk sholat Jumat tadi dari rumah ke sini. Apa yang kita inginkan? Tempatnya wangi, harum, bersih dan lain sebagainya. Pun demikian ketika kita pulang ke rumah, ingin mendapati rumah kita semuanya harum, bersih, disambut dengan keluarga kita dengan baik dan seterusnya. Apalagi dengan urusan hati kita masing-masing jamaah yang mulia, harus membutuhkan usaha yang lebih, effort yang luar biasa untuk mendapatkan predikat terbaik. Yang pertama, apa yang harus kita bersihkan? Tidak ada dosa. Jamaah yang mulia, orang bertakwa itu bukannya orang yang tidak berbuat dosa ataupun salah. Kullu bani Adam khata, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua berpotensi memiliki salah, semua berpotensi hilaf, dosa dan lain sebagainya. Yang terbaik adalah ketika mendapati diri kita semuanya, tetangga kita, teman kita dan semuanya, ingatkan, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi kita ada salah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian menunggu sore nanti, malam ataupun bahkan besok. Apa? Untuk kemudian minta ampun, minta maaf kepada orang lain yang barangkali kita zalim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Berbuat salah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dan kita semuanya, mari muhasabah diri kita semuanya. Apakah kemudian hati kita ini sudah baik, sudah bersih kepada diri kita dan untuk kita semuanya. Jamaah yang mulia, yang kedua, wala ghil, tidak ada ghil, tidak ada kedengkian. Sering kita mendengar istilah iri hati, dengki dan hasad. Kalau hasad, berurusan dengan nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita, kepada teman kita, tetapi kita ingin seperti mereka, tetapi menghalalkan dengan segala cara. Ataupun bahkan yang jeleknya adalah ingin nikmat orang itu kembali kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi al-ghil itu adalah kebencian. Jamaah yang mulia, kebencian dari hal-hal kecil ingin menyebabkan kepada orang lain. Berawal dari hal-hal kecil, kita benci kepada fulan. Mohon maaf, barangkali kita mendapati orang lain, mohon maaf, lebih kotor daripada kita, lebih miskin dari kita dan sebagainya. Timbul perasaan benci di dalam diri kita semuanya. Jamaah yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita itu berjamaah, tidak eksklusif, tidak sendirian, membutuhkan orang lain. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adza. Hidup kita semua itu berjamaah, membutuhkan pertolongan satu dengan yang lain, tidak eksklusif dia.
Tidak bisa hidup sendirian, bersabar terhadap gangguan sekitar, diolok-olok oleh mereka, dibenci sama mereka, digibahin sama mereka, ditipu sama mereka. Sabar, karena itu adalah bagian daripada hidup kita semuanya. Yang terbaik adalah bersabar, bersabar dan bersabar. Sampai kapan? Tidak ada batasannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kaki kita menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wala baghi. Tidak ada kezaliman. Berawal dari hal-hal yang kecil tadi, kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kemudian ingin memuaskan diri kita, ingin memindahkan sesuatu yang barangkali belum menjadi hak kita, berawal kemudian dari kebencian dan kemudian ada kezaliman. Kata Nabi SAW, nasihat untuk kita semuanya, ketika kalian semua melihat saudara kalian dalam keadaan berbuat zalim ataupun terzalimi, tolong mereka. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Jamaah yang mulia, kita semuanya menyadari, dan kita semuanya menyadari, kita tidak ada yang ingin menzolimi diri kita sendiri, orang lain, berbuat kezoliman dan lain semuanya. Ingat, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezoliman yang kemudian kita lakukan di dunia ini akan menghantarkan kegelapan di yaumul qiyamah. Wal iyadzubillah. Data kepada hati kita semuanya. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala hasad, tidak ada hasad. Melihat saudaranya Allah berikan, Allah titipkan nikmat yang luar biasa kepada dirinya, Allah kemudian anugerahkan kepada dirinya yang belum bisa mereka dapatkan. Jamaah yang mulia, melihat tetangganya lebih mulia, melihat tetangganya, temannya memiliki kendaraan yang Allah kemudian angkat derajatnya dengan mobilnya, motornya, rumahnya, jabatan dan lain sebagainya. Yang terbaik adalah ucapkan kepada tetangganya, kepada para sahabatnya, barakallah. Berikan ucapan barakallah. Ya Allah, semoga memberikan keberkahan kepada harta kalian, memberikan keberkahan kepada usia kalian, memberikan keberkahan kepada anak, cucu, kendaraan, rumah, pekerjaan, jabatan dan lain sebagainya. Kita ingin seperti mereka, wajar karena kita manusia biasa. Angkat tangan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah memberikan 7 sampai 8 miliar orang saat ini. Apatah lagi kita sendiri ingin bermunajat kepada Allah, ingin sesuatu, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Tetapi jamaah yang mulia, sampai kapan kemudian pertanyaan itu kita semuanya, doa kita akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian menyembunyikan ataupun tidak akan mengabulkan doa kita semua. Pasti akan dikabulkan. Allah akan kabulkan seketika di dunia ini, atau yang kedua nanti Allah akan kabulkan di akhirat nanti sebagai bentuk kebaikan dan timbangan kebaikan kita di akhirat. Atau yang ketiga, Allah kemudian tahan sebagai bentuk menyelamatkan diri kita semuanya dari apa? Dari mara bahaya, mudarat. Ketika Allah kasih kepada kita, kita kemudian terlena kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, terakhir, untuk mendapatkan akumulasi dari semuanya itu, paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh dan kemudian bermujahadah. Berdoa dan bermujahadah. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW ajarkan doa kepada kita semuanya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta hati, minta kemudian jiwa ada ketakwaan di dalam hati kita semuanya. Minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemilik hati, pengendali semuanya adalah Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh jamaah yang mulia. Dalam segala aspek kehidupan, ingin kaya, ingin dimudahkan rezekinya, ingin hatinya bersih, naik jabatan dan sebagainya, bermujahadah dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yakin bahwa Allah berserta orang-orang yang baik, beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika betul-betul hamba itu ingin mendapatkan sesuatu, pasti Allah akan berikan, akan bukakan jalannya. Yakin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, terus bermuhasabah diri kita semuanya untuk mendapatkan hati yang baik,
mendapatkan predikat terbaik di kalangan manusia, terlebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kedua ini, khatib berwasiat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya, mari terus kita perbaharui bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada kemudian yang bermanfaat sedikit pun harta, anak keturunan yang banyak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang tidak bersih. Maka apa? Harus kita bawa hati yang bersih tadi. 4 tadi yang harus kita usahakan supaya apa? Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan kemudian apa? Surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, terakhir di antara kenikmatan yang paling banyak kita nikmati, alhamdulillah. Ingat jamaah yang mulia, di hari yang mulia sempatkan doa terbaik untuk saudara kita yang kemudian mendapatkan bencana di bumi, kemudian di belahan yang lain, di Sumatera, di Aceh dan lain sebagainya, di Sudan, di Palestina. Titipkan doa terbaik untuk mereka jamaah yang mulia. Supaya apa? Supaya mereka semuanya diberikan ketabahan, keistiqomahan di dalam memperjuangkan apa? Iman Islamnya, supaya mereka juga diterima dalam kemudian syuhadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.